Selamat datang di tutorial integrasi sistem OSS RBA dengan AMDALNet. Saat ini kita akan melakukan simulasi terkait dengan pengajuan proyek baru yang memiliki resiko menengah tinggi ataupun tinggi. Yang pertama, kita klik menu perizinan berusaha, lalu pilih menu pengembangan. Lalu kita tambah bidang usaha. Untuk simulasi ini kita menggunakan akun dari pelaku usaha non-UMK. Lalu kita pilih bidang usaha. Pilih jenis kegiatan utama lalu masukkan KBLI yang diinginkan. Dalam hal simulasi ini saya menggunakan 022-9. Lalu untuk ruang lingkupnya, saya memilih di wisata alam. Namun untuk selanjutnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kita simpan, lalu kita isi indikator-indikator proyek yang diperlukan. Jadi untuk yang pertama, ini perizinan berusaha yang sudah terbit sebelum undang-undang. Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini saya pilih belum. Untuk NPWP saya pilih tidak. Untuk nambah nama usaha atau nama kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Namun untuk saat ini saya akan tulis tes integrasi. Lalu untuk lokasi usaha yang sama, saya pilih tidak. Dan untuk lokasi kegiatan usaha ini, saya coba untuk pilih di hutan. Dan belum memiliki PPK, jenis perizinannya adalah pemanfaatan. Lalu jenis pemanfaatan baru untuk lokasi usaha ini disesuaikan saja, namun saya pilih di 9 meter. Persegi belum memiliki bangunan. Tidak memerlukan bangunan dan tidak berada di dalam lintas provinsi, kabupaten atau kota. Untuk alamat disesuaikan. Saya pilih di Jawa Tengah. Untuk provinsi, untuk kabupaten kota, saya pilih di Banyumas. Untuk kecamatan, di Baturaden. Untuk desa, di Karang. Untuk kode pos bisa diisi sesuai dengan lokasi yang telah dipilih. Apakah merupakan proyek strategi nasional? Selanjutnya, pengisian investasi, total nilai investasi. Dalam hal ini saya contohkan di investasi lain berada di 1 miliar dan modal kerja 3 bulan di 100 juta. Lalu kita klik tombol validasi resiko, maka akan keluar untuk tingkat resiko. Kegiatan usaha adalah menengah tinggi. Untuk ini saya coba deskripsi kegiatan. Usahanya berada di Taman Nasional. Jangka waktu produksi ada di Desember, yang berarti kegiatan usaha ini belum berjalan. Lalu untuk tenaga kerja laki-laki ada di 6, dan sisanya untuk daftar produk dan jasa perlu disesuaikan dengan KBLI, sesuai dengan yang dipilih. Untuk ini saya isi hanya untuk sampel saja. Lalu selesai, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kita checklist lalu klik lanjutkan. Setelah dari sini, pelaku usaha akan diarahkan untuk melakukan pemenuhan persyaratan untuk izin tata ruangnya sesuai dengan izin lokasi usaha yang dipilih, baik itu hutan, darat, ataupun laut. Setelah kita melakukan izin lingkungan yang sudah diajukan, sudah disetujui dan sudah terbit, langkah selanjutnya adalah kita klik menu NIB, lalu kita cari nama proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita akan lakukan proses berizin berusaha. Lalu status persetujuan komitmen prinsip PBPH sudah disetujui. Maka kita coba untuk lanjut ke proses perizinan berusaha. Lalu pada pertanyaan berikut, pilih belum, lalu akan diarahkan untuk melakukan pernyataan mandiri, lalu checklist dan klik lanjutkan. Berikut adalah hasil dari cetakan NIB yang sudah dilakukan. Lalu di checklist dan diklik terbitkan perizinan berusaha.
Selanjutnya, setelah kita menerbitkan NIB, lalu pada status kegiatannya akan otomatis terupdate. Lalu selanjutnya adalah pilih menu pemenuhan persyaratan. Lalu carikan izin proyek yang sudah diterbitkan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah pilih menu pemenuhan persyaratan. Lalu carikan izin proyek yang sudah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya adalah klik tombol proses pemenuhan standar usaha di sistem KL. Lalu akan otomatis masuk ke dalam dashboard AMDALNet. Pemrakarsa pelaku usaha dapat melihat daftar kegiatan yang sudah berproses, kemudian dapat melihat juga daftar proyek dari OSS yang siap dilakukan proses penapisan persetujuan lingkungan, dan ini adalah form penapisan. Di tahap awal, pelaku usaha mengisikan nama rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian deskripsi dari kegiatan tersebut secara ringkas, kemudian isikan deskripsi lokasi yang berada di daerah mana, perbatasan dengan daerah apa, dan seterusnya, kemudian upload ke KPR, kemudian unggah peta PDF tapak project dan peta tapak project dengan format SHP. Jika atribut dan formatnya sesuai, maka akan muncul poligon dari peta tapak projectnya. Kemudian ini adalah tahap pendekatan studi. Pilih pendekatan studi, kemudian checklist kegiatan induk dari OSS, lalu pilih kegiatan utama atau pendukung, sektor, jenis rencana usaha kegiatan, lalu klik input, kemudian checklist dan masukkan besarannya, lalu otomatis hasil dari besarannya akan muncul. Selanjutnya klik simpan, lalu kegiatan tersebut sudah berhasil dibuat. Lalu klik kegiatan, pilih detail penapisan, kemudian cetak PDF hasil penapisan tersebut. Selanjutnya membentuk tim penyusun. Pada kegiatan yang sudah kita buat, diklik, lalu pilih tim penyusun. Selanjutnya masukkan nama penyusun yang ingin Anda berikan penugasan untuk menyusun dokumen UKL-UPL, AMDAL, atau SPPL apabila sudah. Klik simpan. Selanjutnya adalah publikasi pengumuman. Pada kegiatan diklik, lalu pilih publish, masukkan dampak potensial, tanggal dimulainya SPT, nama dan alamat penerima SPT tersebut. Apabila sudah klik publish, lalu pada menu publish akan berubah menjadi menu lihat SPT. Lalu pemrakarsa bisa cetak PDF SPT tersebut. Proses selanjutnya adalah penyusunan dokumen UKL-UPL. Sebelum melakukan penyusunan, penyusun harus menerima atau menolak kegiatan yang masuk ke dalam dashboard penyusun. Buka menu daftar kegiatan. Pilih kegiatan lalu klik formulir UKL-UPL. Pada halaman ini, penyusun melakukan penyusunan formulir UKL-UPL dengan mengisikan komponen kegiatan dan komponen lingkungan. Lalu masukkan deskripsi komponen kegiatan dan besaran atau skala usaha kegiatan. Lalu masukkan deskripsi komponen lingkungan dan besaran atau skala usaha kegiatan. Selanjutnya, inputkan kembali data-data yang sudah diinputkan di atas, sesuai dengan penginputan komponen kegiatan dan lingkungan. Lalu pada komponen kegiatan, masukkan kembali deskripsi dan skala besarannya. Selanjutnya, masukkan rona lingkungan, lalu masukkan deskripsi dan besaran skala dampak. Lalu masukkan jenis dan besaran dampak yang tadi sudah diinputkan pada bagian identifikasi komponen kegiatan dan komponen lingkungan. Apabila sudah, klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya pada bagian matriks UKL, masukkan data standar pengelolaan lingkungan hidup, institusi pengelola lingkungan hidup, dan keterangan.
Lalu pada bagian matriks UPL, data yang diinputkan sama dengan matriks UKL. Namun, data tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyusunan. Selanjutnya pada dokumen pendukung, masukkan file-file yang dibutuhkan oleh sistem, contohnya dokumen SPPL dari OSS, dokumen persetujuan awal. Lalu apabila kegiatan tersebut tidak memerlukan pertek, maka diupload dokumen tidak memerlukan perteknya pada bagian bawah dengan keterangan. Lainnya, surat keterangan tidak memerlukan pertek. Apabila sudah klik simpan, lalu pada bagian ini upload peta titik kelola, titik pantau lokasi kelola dan lokasi pantau versi zip, dan titik kelola pantau versi PDF. Apabila sudah, klik tombol unggah peta. Klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya ini adalah halaman untuk memeriksa kembali workspace yang dihasilkan dari penyusunan formulir dan matriks UKL-UPL sebelumnya. Cek kembali workspace dan lakukan edit pada workspace. Apabila sudah klik save dan kembali ke halaman submit dokumen ke Pemrakarsa. Sebelum disubmit, masukkan pesan terlebih dahulu untuk Pemrakarsa. Apabila sudah, klik tombol kirim dokumen ke Pemrakarsa. Selanjutnya, Pemrakarsa membuka kembali kegiatan yang tadi sudah dilakukan penyusunan oleh tim penyusun. Lalu klik dokumen UKL-UPL. Lalu lakukan pengecekan pada hasil workspace penyusunan formulir dan matriks UKL-UPL. Apabila sudah sesuai, balik ke halaman dokumen UKL-UPL. Apabila sudah sesuai, klik tombol submit, lalu masukkan nomor tanggal dan upload file surat permohonan. Lalu klik kirim dokumen ke Kepala Sekretariat. Selanjutnya, pada saat Pemrakarsa sudah submit ke sekretariat, pada akun sekretariat akan otomatis masuk kegiatan yang tadi sudah dibuatkan oleh Pemrakarsa. Lalu, Kepala Sekretariat memberikan penugasan pada kegiatan tersebut dengan mengklik tombol ubah dan tambah anggota. Lalu, masukkan nama tim penilai, lalu sekretariat memilih peran anggota yang dimasukkan itu sebagai apa. Apabila sudah klik simpan perubahan, selanjutnya, tim operator atau anggota validator administrasi melakukan uji administrasi dokumen tersebut dengan mengecek per masing-masing dokumen yang sudah diinputkan oleh Pemrakarsa dan penyusun. Apabila sudah sesuai semua, klik tombol lanjutkan, lalu download hasil pemeriksaan berkas administrasinya, dan berikut adalah hasilnya. Setelah melakukan uji berkas administrasi, selanjutnya PJM yang sudah ditugaskan oleh Kepala Sekretariat melakukan menjadwalan rapat dengan memasukkan tanggal, waktu, zona waktu, tempat, dan file undangan rapat. Apabila sudah, klik simpan jadwal rapat, lalu masukkan daftar lampiran undangan. Lalu daftar undangan yang sudah terkonfirmasi di checklist. Lalu lakukan kirim undangan rapat sampai statusnya berhasil terkirim.
Selanjutnya, PJM melakukan pemeriksaan workspace dan memberikan SPT pada workspace. Screenshot, lalu klik button, tampilkan masukan saran atau tanggapan. Masukkan halaman berapa dan masukkan gambarnya dan deskripsi penilaian bagian gambar tersebut. Lakukan yang sama sampai selesai. Apabila sudah di-save, dan di-download rekap komentarnya, lalu akan otomatis tergenerate menjadi format Word seperti ini. Setelah melakukan undangan rapat dan penilaian workspace, selanjutnya PJM melakukan input berita acara yang di dalamnya terdapat daftar hadir dan ringkasan berita acara kesepakatan rapat asistensi perbaikan dokumen. Selanjutnya, unggah file berita acara final. Lalu checklist dan klik lanjutkan. Berikut adalah dokumen hasil pemeriksaan perbaikan dokumen UKL-UPL final. Selanjutnya, PJM melakukan drafting SK pada menu semua kegiatan. Lalu inputkan RPD, nota dinas, SK batang tubuh. Dan lampiran SK-nya, apabila sudah klik simpan dan submit, terakhir pada halaman penerbitan PKPLH ini, PJM harus menginput nomor, judul perihal, tanggal, dan dokumen persetujuan lingkungan finalnya. Selanjutnya, untuk proyek dengan kewenangan daerah, baik itu provinsi atau kabupaten kota. Jika proses penapisan pada sistem AMDALNet sudah selesai, maka izin lingkungan tersebut harus disetujui oleh kepala PTSP daerah tersebut, tergantung kewenangan dari proyek yang dibuat. Pada contoh ini, kita masuk ke dalam akun DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, lalu pilih menu persetujuan permohonan. Lalu pilih nama pelaku usaha dan cari nama pelaku usahanya. Lalu akan muncul kegiatan yang sudah melalui proses AMDALNet, dan perlu diperhatikan bahwa izin lingkungan yang masuk ke dalam akun kepala PTSP itu memiliki SLA atau jangka waktu verifikasi persetujuan lingkungan. Selanjutnya, klik tombol proses persetujuan. Pada halaman ini, pilih tab persetujuan lingkungan, lalu masukkan judul persetujuan lingkungan, catatan, dan status. Lalu di checklist, dan klik tombol proses permohonan.
Setelah izin lingkungan yang sudah disetujui oleh Kepala PTSP daerah, maka pilih menu NIB. Lalu cari proyek yang sudah disetujui. Setelah muncul kegiatannya, klik unduh persetujuan PKPLH. Lalu berikut adalah hasil dokumen persetujuan lingkungan PKPLH daerah yang sudah disetujui oleh Kepala PTSP daerah.